Berarti PP akan banyak audiensi ke instansi terkait kayak kepolisian, kejaksaan atau Nah, audiensi itu kan salah satu silaturahmi, salah satu upaya melakukan lobby dan agar cair ya, ya tentu itu akan tetap dilakukan. Nah dalam artian itu bisa dimasukkan juga yang tadi Bang Ketum bilang harus diarah apa konstruksinya harus diberikan penjelasan bahwa ini batasannya ini batasannya ini. Iya. Kita ambil contoh yang sekarang sedang dibahas PKS-nya ya. Nah, apa namanya PKS ini harus kita lanjut Bang. Nggak apa-apa. Suruh dia ke dalam. Ya. Nggak ganggu kok. Ya. PKS ini apa namanya harus berisi hal-hal yang betul-betul menyentuh operasional daripada pelaksanaan PPAT. Misalnya tadi cover note-nya harus sudah diberikan garis-garis besarnya apa saja yang boleh, apa saja batasan-batasannya. Ya. Nah, kemudian di PKS antara kantor cabang dengan PPAT itu juga harus sudah dibuat garis besarnya seperti apa. Itu seperti itu. Sudah harus dituangkan langsung di dalam MOU tersebut. Samping apa yang kita lakukan tadi, ke depan itu jika buku SOP-nya itu sudah selesai, dia lakukan workshop ya. Jadi nanti roadshow gitu ya. Tidak perlu roadshow sekarang, cukup pakai Zoom juga kan udah. Oh iya benar. Iya, udah cukup juga gitu. By Zoom se-Indonesia bisa masuk. Benar-benar. Berarti memberikan sosialisasinya by Zoom tentang SOP yang tadi. Berarti teman-teman PPAT di Indonesia tinggal menunggu SOP jadi, dijelaskan. Nah untuk mendapatkannya buku itu nanti akan diinformasikan. Akan diinformasikan ya kepada seluruh pengurus daerah ya. Nah itu kan sedia payung sebelum hujan, Bang. Bang Ketum, ini kan banyak juga kasus yang sudah bergulir. Ya kan dalam artian ya. Kita kalau flashback ke belakang ada kasus Mirna Jubir dan sebagainya. Nah, langkah apa dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Kalau sudah di pengadilan atau sudah di penyidikan, upaya kita itu sebetulnya sudah boleh dikatakan itu tidak bisa lagi maksimal, ya, karena bagaimanapun juga pengumpulan bukti-bukti itu sudah terjadi. Jadi kalau misalnya berita acara, pengakuan kan sudah dilakukan dan lain sebagainya, jawaban sudah disampaikan. Nah tentu jawaban-jawaban itu ada juga yang akan justru memberatkan yang bersangkutan. Nah, jika sudah sampai di sana tentu perlindungan anggotanya sudah boleh disebut itu tidak bisa lagi maksimal. Nah, terus bagaimana caranya agar bisa maksimal? Nah, ini kepada rekan-rekan PPAT seluruh Indonesia, begitu ada surat-surat panggilan untuk saksi dan lain sebagainya, sudah harus berkoordinasi dengan pengurus, konsultasi agar karena bagaimanapun juga tentu ada hal-hal mungkin yang tidak bisa terpikirkan oleh dia, kita bisa memikirkannya, sehingga nanti pada saat ia dilakukan pemeriksaan itu sudah bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik. Tapi kan kadang-kadang anggota suka izin malu lah. Agak malu ketika dapat surat cinta dari kepolisian. Surat cinta kan amplop coklat tuh Bang. Oh iya. Aduh mau nanya malu ini tuh gimana dong? Untuk membuka mindset teman-teman bahwa hal itu sebenarnya nggak tabu. Iya. Apa Bang? Yang Pak Ketum yang harus lakukan terhadap mereka ini? Kita tentu bisa mengajak, kemudian meminta agar yang bersangkutan bisa dibantu, meminta misalnya harus dari sejak awal sudah meminta, dan
Ada memang yang dari awal itu sudah meminta, akan tetapi dalam pelaksanaan perjalanannya itu lost contact ya. Jadi setelah dilakukan pertemuan di awal, kemudian di tengah-tengah itu dia udah jalan sendiri. Kemudian nanti ternyata lebih berat lagi, baru datang lagi. Nah, ini tentu sifat-sifat seperti ini juga ke depan harus kita sampaikan, justru merugikan. Nah, itu ada beberapa yang seperti itu. Jadi pada saat yang bersangkutan itu belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ya, ataupun oleh MKW, ataupun karena bagaimanapun juga PPAT ini biarpun dia itu polisi, berpikiran itu harus izin MKW juga, Majelis Kehormatan Wilayah Notaris. Nah, belum dilakukan pemeriksaan oleh MKW juga atas permintaan persetujuan dari penyidik, itu sudah dikomunikasikan. Akan tetapi begitu selesai, mungkin rekan kita ini sudah merasa bahwa tidak lagi terancam. Jadi jalan sendiri. Jalan sendiri, tahu-tahu tersandung lagi di kasus itu juga. Karena kan penyidik itu kan mengumpulkan bukti ya. Mengumpulkan bukti itu kan tidak sekali periksa ya, tidak dia saja juga yang diperiksa, pasti diperiksa yang lain. Betul, yang orang-orang yang terkait. Ya, yang pelapor, saksi lain dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, apakah itu ke depan perlu diberikan semacam kayak seminar kah agar terbuka mindset dari teman-teman anggota? Mungkin kalau seminar tidak pernah menyentuh. Kita kan udah banyak sekali ya, hampir semua Pengwil kan mengadakan. Oh ya, safari keilmuan ya. Waktu itu ya. Kita tidak mengikuti dulu safari keilmuan itu. Kita kan sudah juga bisa melihat hampir semua Pengwil itu selalu mengadakan diskusi terkait dengan perlindungan anggota. Tetapi itu pelaksanaannya banyak, akan tetapi ternyata sejalan ya. Yang kena kasus juga tambah banyak juga gitu ya. Betul. Jadi tidak mengurangi, tidak turun. Nah, artinya apa? Ada yang salah dong berarti. Hal itu tidak efektif ya. Jadi diskusi-diskusi itu menghadirkan pejabat-pejabat yang seperti itu di dalam suatu seminar itu tidak efektif. Nah, oleh karena itu saya punya pemikiran itu bahwa mengundang para pakar yang seperti itu adalah di acara-acara yang merupakan kegiatan rutin ya, kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal oleh anggaran dasar anggaran rumah tangga, misalnya di IPAT itu di Rakernas ya, itu memang kita mengundang dari luar sebagai pengayaan. Tetapi untuk melakukan pembinaan seperti tadi, pemikiran saya adalah harus dilakukan dengan workshop ya, dengan internal ya, dengan terbuka, dengan cara seperti itu. Ya. Berarti bidang perlindungan harus lebih aktif lagi. Itu begitu maksudnya. Nah, Bang Ketum, permasalahan ini kan bukan hanya, biasanya kan kasus ini tidak menyangkut masalah tanah, tapi kan suka-suka terkait dengan notarisnya, dikait-kaitkan dengan notarisnya. Nah, ini mungkin pertanyaan klasik. Nah, bentuk seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh PP IPAT dalam rangka memberikan perlindungan atau memberikan bantuan lah kepada rekan-rekan yang terkena masalah bersamaan nggak dengan PPINI? Ya, jadi sampai sekarang memang belum koordinasi itu belum terbentuk, belum terlaksana. Ya. Nah, kemarin di acara buka bersama Pengwil IPAT DKI, saya kebetulan ketemu dengan Mas Taufik, ketua organisasi di PPINI, dan saya juga ketemu dengan Bu Ketum. Ada hal yang yang sebetulnya urgent ya, harus segera berkoordinasi antara INI dengan IPAT, yaitu terkait dengan apa yang diposting oleh PPINI beberapa waktu yang lalu. Mereka diundang oleh DPR terkait dengan rancangan undang-undang hukum acara perdata. Nah, kemarin saya sempat tanya Mas Taufik itu
yang diusulkan itu atau yang diajukan itu pemikiran itu terkait apa saja. Saya tanya, apakah terkait dengan eksekusi sertifikat hak tanggungan maupun sertifikat jaminan fidusia? Ternyata belum. Nah, ini jadi tidak termasuk yang mereka usulkan kemarin. Nah, padahal rohnya jabatan notaris dan PPAT itu adalah primadonanya adalah di INI itu adalah sertifikat jaminan fidusia, dan kemudian di PPAT itu adalah sertifikat hak tanggungan. Nah, jika itu tidak diatur di hukum acara perdata atau diatur tetapi tidak sesuai dengan harapan kita, itu artinya apa? Ke depan jabatan notaris dan PPAT itu akan semakin redup. Tidak lagi mempunyai primadona. Nah, akta notaris itu, yaitu sertifikat sertifikat jaminan fidusia itulah sebenarnya salah satu primadona di dalam jabatan notaris. Nah, karena apa? Karena ia bisa langsung melakukan eksekusi terhadap barang jaminan. Nah, sampai sekarang hukum acara belum mengatur itu. Bagaimana caranya kalau debitur cedera janji, bagaimana mengeksekusi jaminan-jaminan fidusia ini berupa mobil ini? Selama ini kan kita dengar adalah keputusan pengadilan. Menteri Keuangan ya. Iya, kemudian minta penetapan SK Kapolri, kan tidak nyambung itu. Minta penetapan pengadilan. Itu harus diatur di dalam hukum acara perdata. Nah, ini yang kelewat. Jadi tim pakar dari teman-teman yang di sana itu tidak sampai ke situ pikirannya. Nah, sekarang sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan, jika hak tanggungan yang ada di Indonesia itu tidak bisa dieksekusi karena hukum acaranya tidak ada, dan kemungkinan hukum acara daripada eksekusi hak tanggungan di pasal 26 masih memakai 224 HIR. Kalau HIR ini dicabut oleh hukum acara, berarti kan nggak ada lagi, nggak bisa lagi dieksekusi. Berarti gagal rugi dong Bang, satu pihak. Bukan rugi Bang, PPAT itu tidak ada lagi fungsinya. Bukan fungsinya, primadonanya. Mahkotanya kan di situ. PPAT ini, PPAT ini dicari orang itu kan salah satunya lebih banyak itu adalah karena sertifikat hak tanggungan yang lahir dari APHT itu mempunyai hak istimewa, yaitu menjual atas kekuasaan sendiri apabila debitur cedera janji. Ini kan harus diatur di dalam hukum acara perdata. Berarti sayang ya kemarin ketemu itu nggak sampai ke sana pembahasannya. Bukan sayang sebetulnya, kan masih ada waktu. Ya, jadi kemarin itu saya sampaikan kepada Bu Lita, Bu Ketum itu mungkin harus koordinasi kita itu terkait dengan hak istimewa itu, yaitu terkait dengan titel eksekutorial tersebut, terkait dengan parate eksekusi. Jadi kan di dalam teori-teori hukum itu kan ada yang kita kenal dengan parate eksekusi, ada yang kita kenal dengan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial. Nah, itu kan harus diatur di dalam hukum acara perdata. Selama ini Undang-Undang Hak Tanggungan itu menunjuk pasal 224 HIR. Pasal 224 HIR ini kan sebenarnya untuk hipotek. Ya, dan surat utang, ya, surat pengakuan utang. Nah, di dalam 224 HIR ini kan ada dua sebetulnya. INI terkait dengan fidusia. Gerose akta pengakuan utang, sedangkan PPAT terkait dengan gerose akta hipotek atau gerose atau sertifikat hak tanggungan. Nah, ini sebenarnya yang diperlukan. Nah, kita melihat di dalam hukum acara perdata yang ada sekarang itu masih memerlukan piat eksekusi dari ketua pengadilan negeri. Artinya apa? Ya, asas-asas yang ada di dalam undang-undang hak tanggungan itu nanti akan tereliminasi dia dengan diperlukannya atau diharuskannya ada
pihak eksekutif dari Ketua Pengadilan Negeri. Nah, oleh karena itu ya PPINI dan PPI-IPAT itu kemarin itu sudah ada semacam pembicaraan itu sebaiknya itu memang harus duduk bareng lah ya, bersama-sama atau setidak-tidaknya bertukar pikiran. Nah, bertukar pikiran mana yang mereka ajukan, pemikirannya mereka seperti apa, IPAT pemikirannya seperti apa. Begitu. Berarti nanti ke depan tuh insya Allah ada ya? Iya. Insya Allah ada untuk diskusi ke sana. Nah, untuk menangani kasus-kasus yang sudah bergulir, bagaimana Bang? Yang sudah terkait, di lapangan. Yang terkait, kan ada juga yang terkait dengan notaris, PPAT. Nah itu ya kelihatannya memang PPINI dengan kita, tetapi kelihatannya bukan PPINI, para bocah ketum itu ya, bahkan calon ketua umum. Seperti kemarin itu masalah Ibu siapa yang di Medan itu ya. Nggak usah sebut nama. Ya, jadi terlihat kan bagaimana teman-teman kita itu membuka jalur dengan Pak Wajah ya, Wakil Jaksa Agung, kemudian dengan Ketua Pengadilan Tinggi. Tetapi sampai sekarang rekan kita masih di di dalam. Tentu kita berharap agar sudah upaya seperti itu terus ditindaklanjuti agar bisa tahanan kota. Ya, kalau saya sendiri itu saya bangga yang seperti itu. Ya, toh anggota kita sudah terbantu tanpa jadi artinya tidak harus kita yang membantu. Nah, jadi misalnya teman-teman kita dari INI juga membantu, kita juga senang. Dalam artian itu kita tidak tidak lantas panas terus bantu datang ke sana. Gitu, nah, maksudnya apakah tidak ada keinginan dari Bang Ketum untuk ini kan ada kasus mungkin satu orang tapi menyangkut pekerjaan notaris, menyangkut juga pekerjaan PPAT. Ya. Apakah nggak ada kedepannya itu bisa ya sama-sama? Itu yang sebetulnya sebaiknya memang harus seperti itu. Kita berharap ke depan itu tidak jalan sendiri-sendiri lagi. Betul. Karena kalau jalan sendiri-sendiri sudah banyak contohnya tidak maksimal. Nah itu dia maksudnya kan itu. Jadi hanya ujungnya pencitraan. Padahal misalnya INI atau IPAT lebih hebat dari misalnya INI lebih hebat dari IPAT atau IPAT lebih hebat dari INI. Nah, tetapi tidak memberikan manfaat yang besar buat anggota karena anggotanya kan dia anggota di INI, anggota di IPAT. Betul. Maksudnya ini ke depan itu memang harus seperti itu. Harus itulah ya sebetulnya yang seharusnya dilakukan. Berarti kan minimal antara INI dengan IPAT itu kan kalau ada satu kasus ya diskusi dulu nih nih dari sisi mana kan seharusnya kan seperti itu. Nah ke depannya langkah apa nih yang akan Bang Ketum lakukan? Ini kan masih panjang, masih ada 2 tahun lagi Bang ke depan. Iya kan kemarin udah saya sampaikan ke Bu Lita, kita mulai dulu agar cair, ya tidak usah di acara-acara acara-acara yang formal gitu ya. Bukan yang seperti RP3YD, acara-acara Rakernas nggak usah itu dulu, cukup dulu misalnya yang rancangan undang hukum acara perdata kita diskusi bareng ya membahas itu kemudian dipromosikan sebagai keputusan 2 organisasi. Nah semacam itu. Nah misalnya ada terkait kita ambil contoh misalnya ada kasus notaris misalnya ya. Tentu notaris karena dia merangkap PPAT juga dikerjakan bersama-sama. Atau barangkali ya kalau misalnya lebih lebih familiar atau lebih bagus INI atau IPAT yang melakukan ya salah satu aja juga cukup kan begitu. Kalau tidak perlu dua-duanya turun ya.